Selamat datang, selamat pulang kembali. Seruan Mumi Gabriela membuat Kim, Arthur, Nathan, dan Julia menyengit kaget. Mumi, pekik Arthur yang ingin meralat ucapan selamat Mominya. Ada apa anak kesayangan Momi? Jawab Momi tersenyum bahagia. Apa maksud Momi selamat datang kembali? Apa Momi tidak menginginkan istri cantik kesayanganku ini pulang? Prontesnya panjang kali lebar dan apakah itu? Apa maksudmu anak bodoh? Pekik Momi. Momi seakan-akan mendoakan istriku tidak akan kembali lagi. Sahut Arthur. Oh Tuhan, kapan mata anakku ini berubah lebar? Apa maksud Momi? Momi menghinaku sipit? Bukankah matamu memang sipit dan sempit? Sela Nathan dengan mencibir. Kau, hardik Arthur sengit. Aku suka pria sipit. Kali ini si Julia ikut menimpali. Aku tidak menyuruhmu mengeluarkan suaramu pria jadi-jadian. Aku hanya memujimu tampang. Aku tidak membutuhkan pujian menjijikkanmu. Arthur, anak pintar kesayangannya Momi, jaga sikapmu San, suruh Momi memberikan peringatan kepada sang putra. Mom, jangan memperlakukan aku seperti itu. Aku jadi malu, apalagi ada istriku di sini. Protes Arthur manja. Cih, menggelikan. Sepupu sialan. Sudah kalian selalu saja ribut. Momi menyela perdebatan Arthur dan Nathan. Kini Momi beralih menatap Kim dan menuntun menantunya itu duduk. Bagaimana keadaanmu nak? Tanya Momi Gabriela lembut. Baik Mom, keadaanku sudah membaik. Jawab Kim lembut. Syukurlah sayang, balas sang Momi sambil mengusap rambut Kim penuh kasih sayang. Momi jangan memanggil istriku sayang, aku tidak terima. Protes Arthur lagi. Kali ini dengan sikap keposesifannya. Cih, lebay, cibir Nathan sinis. Arthur hanya mendelikan ke arah Nathan dan pria itu segera duduk di dekat istrinya dan menariknya ke sisinya. Dasar bucin, cibir Nathan. Julia, panggil Arthur. Iya tampan, sahut Julia dengan nada mendayu. Buat dia bucin padamu, suruhnya. Dengan senang hati tuan, jawab Julia dan tersenyum nakal ke arah Nathan. Nathan bergedik geli dan duduk di samping Momi Gabriela, memeluk wanita parubaya itu dengan sayang. Momi, kapan aku bisa memiliki makhluk menggemaskan seperti kakak ipar? Keluh Nathan manja. Hei, tidak ada lagi istri yang menggemaskan seperti istriku ini, sela Arthur. Aku bicara dengan Momi bukan denganmu, balas Nathan sengit. Sudah, sela Momi. Lebih baik kau istirahat di kamar sayang, perintah Momi Gabriela. Sahut Kim sambil mengangguk. Arthur dengan segera membantu istrinya berdiri dan menuntunnya menuju lift yang akan membawanya ke lantai atas, di mana kamarnya berada. Aku bisa jalan sendiri sayang, protes Kim. No, aku akan tetap menemanimu, tolak Arthur. Sayang, tidak istriku cantikku. Mereka pun saling berdebat menuju lift khusus mengantar mereka ke atas. Tapi langkah mereka terhenti saat seseorang pelayan tanpa sengaja menyenggol pundak Arthur dan membuat pakaian Arthur kotor. Pelayan dengan tampilan culun itu pun menunduk dan meminta maaf. Maafkan saya tuan, mohonnya sambil menunduk. Tidak apa-apa, lain kali berhati-hati, jawab Arthur dingin tanpa melirik sedikit pun pelayan yang kini bergeming dan menatap Arthur penuh puja dan kagum. Kim memicingkan maniknya tajam yang menelisik penampilan pelayan itu dalam diam. Ia merasa aneh pada sosok pelayan culun ini. Kim menilai gadis di depannya dari bawah ke atas. Alisnya menukik heran saat ia menemukan kejanggalan pada penampilan pelayan culun itu. Biar aku mau bantu Anda membersihkan pakaian Anda, tuan, ujar pelayan yang bernama Clara itu. Ia dengan gesit membersihkan pakaian kotor Arthur dengan hati-hati. Ia diam-diam menyentuh kulit lembut Arthur dengan perasaan senang dan maniknya tidak lepas dari Arthur. Arthur menyentak kasar tangan Clara. Ia menajamkan matanya pada Clara. Ia tidak suka disentuh oleh wanita lain selain istrinya. Jangan menyentuhku, pekik Arthur dan mendorong Clara kasar, sehingga gadis itu terjungkar ke belakang. Clara tersentak kaget melihat reaksi Arthur.
Clara bangkit dan mendekati kembali pada Arthur dan Kim. "Maafkan saya, Tuan. Saya hanya ingin membersihkan pakaian Anda." Mohon Clara dengan raut wajah dibuat sedih. Gerak-gerik Clara tidak luput dari mata jeli Kim. Ia tersenyum sinis saat menyadari sesuatu. Ulat keket nekat ternyata, batin Kim. "Jangan menyentuhku, aku tidak suka disentuh oleh wanita lain selain istriku," titah Arthur. Baik Tuan," jawab Clara gugup. "Pergilah," perintah Arthur dingin. "Baik Tuan." Clara pun menjauh dari pasangan suami istri itu dengan perasaan kesal dan dongkol. Niat hati ingin menggoda dan memanasi Kim berujung memalukan. Ternyata Arthur bukan tipe pria pecicilan. Dia sosok pria dingin ternyata. Kim masih menatap punggung Clara dalam diam. Ia terlihat senyum samar. "Sepertinya aku akan bermain-main dengan ulat keket lagi," gumam Kim dalam hati. "Ayo sayang," ajak Arthur sambil menarik tangan istrinya lembut dan membawanya masuk ke dalam lift. Kim memasuki kamar mereka tapi tiba-tiba alisnya menukik dan hidung mancungnya terlihat mengerut. Ketika indera penciumannya disajikan aroma parfum wanita asing, Kim lama terdiam di pinggir ranjang dengan pikirannya berjalan-jalan kemana-mana. Seringainya muncul saat menyadari sesuatu. Ternyata dia memang sangat nekat. Baiklah kita lihat permainan tersembunyi bibit pelakor itu, gumam Kim. "Apa yang sedang kau pikirkan, Okusan?" Arthur memeluk tubuh istrinya dari belakang dan mengecup pundak Kim. Wanita itu berbalik dan menatap lekat sang suami. Ia mengecup sebentar bibir tipis Shandunya. "Apa kau tidak mencium bau hantu di sini?" tanya Kim dan bergelayung manja di pundak suaminya. "Bau hantu?" tanya balik Arthur dengan bingung. Coba pejamkan mata dan rasakan," pinta Kim. Arthur pun melakukan perintah istrinya dan ia menatap Kim dengan wajah tidak terbaca. "Apa? Aku cuma mencium bau cintaku padamu," saut Arthur penuh gombalan. "Oh, sweet sekali," jawab Kim dengan senyum terpaksa. "Aku suamimu jadi aku harus pintar menggombalmu sayang. Tapi bukan itu yang aku maksud, Hani. Jadi, lupakan. Kau mau kemana, Okusan? Mandi, baby? Ikut? Brak, Okusan?" "Nona, kenapa?" Malika asisten Clara bertanya pada nona mudanya itu melihat wajah suram nonanya. "Diamlah," bentak Clara. "Aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu," gumam Clara sambil mondar-mandir di balik pintu kamar khusus pelayan. "Aku tidak ingin usahaku menjadi sia-sia karena wanita itu. Aku harus menyingkirkannya. Aku sudah mengorbankan masa mudaku dan kesenanganku hanya bisa berada di dekat pria impianku. Aku rela dihina dan direndahkan, aku tidak boleh kalah. Aku harus melakukan secepatnya menghabisi wanita murahan itu." "Ada apa, Nona?" "Diamlah, Malikia. Diam kataku. Kamu membuatku pusing. Katakan apa yang harus aku lakukan supaya bisa menyingkirkan wanita itu." "Anda tidak boleh ceroboh, Nona, dan bersabarlah. Kita akan melakukannya secara perlahan dan diam-diam." "Tapi aku sudah tidak sabar." Prang? Nona, kendalikan emosi Anda. Kau memerintahku?" Tidak, Nona. Aku hanya mengingatkan Nona." Dasar wanita pengganggu murahan."